Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Dunia saat ini diguncang berbagai macam masalah. Dari perang, keadaan ekonomi yang sulit, maka dalam renungan saya mengajak Anda untuk merenungkan tema ini, yaitu ketika dunia berguncang, iman harus tetap teguh. Inspirasi yang kita ambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai dengan 19, Injil hari ini. Suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun dari bait Allah ini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Tentu orang-orang jadi terguncang hatinya, terkejut, sebab bait Allah adalah kebanggaan orang-orang Israel, kebanggaan murid-murid Yesus. Tapi Yesus ingin membuka mata mereka. Kata Yesus, semua yang tampak megah bisa runtuh. Yang abadi hanyalah Allah dan kasih-Nya. Maka Yesus berkata, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun dari bait Allah ini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Bait Allah hanyalah sebuah bangunan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dunia modern kita juga sering terguncang. Maka kata-kata Yesus saya rasa sangat tepat dalam situasi hari ini untuk kita renungkan. Bait Allah di dalam Injil hari ini sebuah bangunan yang bisa runtuh, menggambarkan juga bait-bait manusiawi kita, usaha-usaha kita, bangunan-bangunan kita, bahkan kepercayaan diri kita juga. Kita sering bergantung pada canggihnya teknologi kesehatan, teknologi bangunan, teknologi yang berkaitan dengan senjata pemusnah. Kita juga sering menggantungkan diri pada karier yang kita kejar, atau juga pada pencitraan diri di dalam media sosial. Bahkan rasa aman kita andalkan dari adanya kemajuan dan kenyamanan fasilitas. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun ketika semuanya itu goyah, krisis ekonomi datang, teknologi gagal, relasi dalam media sosial hancur, atau kita sendiri tertimpa penyakit, barulah kemudian kita sadar bahwa pondasi hidup kita itu rapuh. Hidup kita ini rapuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menyuruh kita lari dari dunia, tetapi justru mengajak kita untuk berani menghadapi dunia dengan pertobatan, yaitu mengandalkan Allah, kembali kepada Allah yang selalu memberikan kekuatan pada hidup manusia. Maka pertobatan zaman sekarang secara praktis, ya kita berusaha untuk mengganti kecemasan-kecemasan yang kita hadapi karena runtuhnya pandangan-pandangan kita dengan kepercayaan kepada Allah. Kita mengganti kesibukan mencari like dalam media sosial, pujian dalam media sosial, kita ganti dengan kesetiaan dalam hal-hal yang kecil. Atau juga mengganti ego dan kemarahan kita dengan kerendahan hati dan pengampunan yang sangat sulit untuk kita temukan di dalam hidup kita yang penuh dengan persaingan dan tekanan ini.
mengganti diam terhadap ketidakadilan dengan keberanian bersuara, walaupun mungkin tidak mendapatkan balasan atau reaksi yang cukup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengajak kita untuk tetap teguh di tengah goncangan dunia saat ini. Yesus menutup sabdanya dengan janji seperti ini. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Apa artinya? Artinya yaitu siapa yang tetap setia, tidak mudah goyah oleh ketakutan, akan menemukan hidup sejati. Iman kita justru diuji ketika dunia terasa runtuh. Namun dari sanalah kemudian lahir kekuatan batin dan kedewasaan rohani kita. Maka marilah kita berdoa untuk mendapatkan kekuatan dari Allah yang menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus, di tengah dunia yang penuh goncangan, ajarlah kami bertobat setiap hari, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hati yang kembali kepadamu. Jadikanlah kami saksi kesetiaan dan pengharapan, agar di tengah-tengah runtuhnya kepercayaan, di tengah-tengah goncangan dunia, kami hidup berdasarkan batu yang kokoh, yaitu Engkau sendiri. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.